Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, menyambung materi yang tadi untuk part 1, kita menyambung untuk part 2 ya sekarang. Nah, untuk sumber daya tambang yang pertama, kita akan membahas mengenai minyak bumi dan gas. Jadi, minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Nah, selain energi utama minyak bumi dan gas, kita juga punya energi alternatif. Jadi, energi alternatif itu dikembangkan, misalnya bioenergi dari beberapa jenis sumber energi lainnya, seperti ada energi matahari, ada angin, dan gelombang. Next. Nah, ini salah satu contoh pengeboran minyak bumi dan gas. Jadi untuk tulisan ground surface itu maksudnya permukaan tanah. Yang kedua ada tulisan sulfur rich cap rock, itu maksudnya batuan tutup belerang. Yang ketiga ada sulfur well dalam bentuk batuan warna kuning, itu maksudnya sumur belerang. Nah, selanjutnya ada oil well. Jadi oil well itu merupakan sumur minyak yang dibor dan hasilnya bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang terakhir ada tulisan di bawah yang gambar silang-silang. Yang di bawah itu ada salt dome. Jadi salt dome itu merupakan kubah garam. Bisa diperhatikan untuk masing-masing penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ada sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia. Ini sumbernya berasal dari Katili pada tahun 1983. Jadi daerah yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia itu ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Untuk di Pulau Sumatera, daerah penghasil minyak buminya berada di Percula dan Lok Seumawe atau daerah Nangro Aceh Darussalam, di sekitar Sungai Pakning dan Dumai, di Riau, Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim atau berada di Sumatera Selatan. Oke, yang kedua ada di Jawa. Jadi di Jawa ini penghasil minyak bumi yaitu berada di daerah Jati Barang Majalengka atau Provinsi Jawa Barat, ada di Wonokromo Delta, berada di Provinsi Jawa Timur, ada di daerah Cepu, Cilacap, berada di Provinsi Jawa Tengah. Oke, yang ketiga ada di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ini daerah penghasil minyak buminya berada di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam, berada di Provinsi Kalimantan Timur. Rantau, Tanjung, dan Amuntai itu berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, yang keempat ada di Maluku. Di Maluku ini daerah penghasil minyak buminya di wilayah Pulau Seram dan Tenggara. Yang terakhir ada di Pulau Papua. Papua ini daerah penghasil minyak buminya berada di Klamono, Sorong, dan Babo. Oke, kita lanjut. Nah, untuk sumber daya tambang selanjutnya itu berupa batu bara. Jadi apa sih maksud dari batu bara? Nah, batu bara itu merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Lama juga ya mengendapnya selama jutaan tahun yang lalu. Nah, unsur yang menyusun batu bara itu terutama yaitu ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Terus energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga seperti memasak, bisa juga digunakan sebagai pembakaran pada industri kimia. Nah, batu bara di Indonesia itu produksinya
termasuk keenam terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Bayangkan ya, terbesar keenam di dunia, kaya sekali Indonesia. Nah, biasanya batu bara ini dapat dijumpai di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Nah, ini contoh sebaran batu bara di Indonesia, Coal Reserve and Research in Indonesia. Jadi, lingkaran warna hitam itu merupakan cadangan batu bara di Indonesia dalam bentuk persentase. Nah, biasanya ini untuk 1,58% batu bara berada di Sumatera Utara dan yang paling besar itu berada di Sumatera Selatan sebesar 40,13%. Dan yang kedua berada di Kalimantan yaitu 28,37%. Jadi untuk sebaran batu bara di Indonesia itu tersebar hanya di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Oke, bisa diperhatikan untuk gambar persebaran batu bara di Indonesia. Sekarang kita lanjut untuk materi selanjutnya. Nah, ini sumber daya tambang selanjutnya yaitu bauksit. Jadi apa sih bauksit itu? Bauksit merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Nah, manfaatnya apa bauksit ini? Jadi bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Produksinya mencapai berapa? Produksi bauksit di Indonesia mencapai 1.262.710 ton. Nah, biasanya tersebar di mana saja? Bauksit tambang biasanya tersebar di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan Kalimantan Barat atau Sikawang. Oke, next kita lanjut ke sumber daya tambang pasir besi. Jadi pasir besi biasanya dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak atau Lampung, Pegunungan Verbek atau Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku atau Kalimantan Selatan. Nah, ini sebaran pasir besi di Indonesia. Sumbernya dari Kelompok Komoditi Pasir Besi Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung pada tahun 2015. Jadi, nah ini juga ITB dapat referensi dari Pusat Sumber Daya Geologi pada tahun 2012. Nah, untuk tanda plus warna merah itu ketersediaan pasir besi di Indonesia. Hampir tersebar merata di Indonesia ya. Ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, ini sumber daya pasir besi sebesar 2.121.000.000 ton dan ketersediaan cadangan pasir besi di Indonesia masih sebesar 173.800.000 ton. Bisa dipahami lagi untuk gambarnya, bisa dilihat lagi sebaran pasir besi di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai emas. Jadi, sumber daya tambang emas ini biasanya dimanfaatkan untuk perhiasan, dan tambang emas tersebar di Papua, termasuk di Papua yang terbesar dan dikelola oleh Freeport terdapat di Timika.
Yang kedua, di Kalimantan Barat ada juga sumber daya emas, tapi tidak sebesar di Papua, biasanya di Sambas. Emas juga tersebar di Nangro Aceh Darussalam atau daerah Meulaboh, Sulawesi Utara atau Bolang Mongondo, Minahasa. Ada di Riau, yaitu daerah Logos dan Bengkulu atau Rejang Lebong. Nah, ini sebaran emas di Indonesia. Jadi di Sumatera ada, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bisa dipahami untuk gambar sebaran emas di Indonesia. Nah, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan di part 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.